datangnya dari hamba Allah dari Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Maluku ingin bertanya, Buya. Apakah jika kita sebagai pengurus Baitul Yatim mengambil 20% dari hasil uang pengutipan dari masyarakat untuk anak yatim, karena kita sebagai remaja masjid yang ditugaskan, apakah hukumnya haram, Buya? Terima kasih. Baik, tidak diperkenankan siapapun mengambil hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang benar sesuai dengan aturan syariat. Nah, urusan yatim, urusan anak yatim, kalau ngurusi anak yatim hendaknya orang kaya, sehingga Anda karena kaya tidak akan mengambil sedikit pun dari harta anak yatim. Jika Anda fakir, Anda boleh makan bersama anak yatim sewajarnya. Jadi ngurusi anak yatim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu kaya, ngurusi anak yatim, ista'fif, jangan ambil sedikit pun. Wa man kana fakiran falyakul bima'ruf. Kalau ternyata kamu fakir ngurusi anak yatim, lalu ingin makan, makannya yang wajar. Sama dengan anak yatim. Ma'ruf itu uruf, wajar. Yang benar gitu. Jangan sampai ngurus anak yatim makan kerupuk, ini pengurusnya paha ayam. Duitnya anak yatim, nggak bener ini orang. Hati-hati. Maka urusan anak yatim hati-hati. Nah, kemudian boleh harta anak yatim diambil oleh orang memang dalam urusannya. Misalnya apa? Kita ngurusi anak yatim. Kemudian anak yatim ini ada yang mencucikan bajunya, kita bayari dari duitnya anak yatim, sah karena dia bekerja untuk nyuci bajunya, menanakkan nasinya, kita gaji yang nanak nasi dari duit anak yatim karena yang untuk ngasih makan anak yatim. Tapi kalau kita mencari harta dana anak yatim keliling lalu ngambil 20%, ini yang nggak boleh. Iya, kalau hanya dapat 100.000, kalau tiba-tiba ada orang saya membantu 2 miliar, 400 juta masuk ke sakunya. Dan nggak boleh ini pakai 20%, nggak ada itu semuanya. Jangan lakukan, hati-hati. Harta anak yatim. Apalagi anak yatim itu yang promosikan Allah. Orang tersentuh perasaannya mendengar suara anak yatim, bukan Anda kok. Termasuk manajemen masjid seperti itu nggak diperkenankan itu. Masjid dikelola oleh satu manajemen, kemudian 20% adalah pengelola, 20% ini. Masjid itu yang promosikan Allah. Hadis Nabi, man bana lillahi masjidan, selalu disuarakan. Orang tersentuh, bukan promo Anda, bukan usaha Anda, nggak bisa. Kalau Anda bekerja di masjid, profesional dong. Anda sebagai apa? Digaji oleh masjid. Bukan Anda memotong dana dari masjid berapa persen untuk Anda dari dana sumbangan, nggak boleh. Ya kalau sumbangannya hanya puluhan ribu, masjid tiba-tiba ada orang kaya ingin menghibahkan hartanya miliaran, mau kacau nanti. Biarpun sedikit tetap tidak boleh. Maka hati-hati. Yang ngurusi anak yatim, hati-hati. Apalagi anak yatim sering dijadikan alat promo untuk menggedekan untuk koceknya sendiri. Sebab orang yang tidak beriman pun kadang tersentuh dengan anak yatim. Setelah duit masuk, anak yatim tetap nyungsep. Na'udzubillah. Ini informasi yang kami dengar dari yang ngurusi pengurus anak yatim. Yang ngurusi pengurus anak yatim. Sudah lama sekali. Dan saya tidak tahu betul tidaknya, akan tapi mungkin sekali. Dia mengatakan bahasanya, banyak anak-anak yatim panti asuhan dibuat itu hanya sekedar. Banyak dibuat hanya untuk promo. Untuk mencari duit. Tapi enggak pernah nyampe ke anak yatim. Na'udzubillah. Wa ini neraka. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Wa sayaslawna sa'ira. Makan api, masuk neraka. Ini hati-hati untuk anak yatim, jadi tidak diperkenankan seperti itu. Tidak boleh 20%, enggak. Lalu bagaimana dia yang bekerja keliling dan sebagainya? Digaji, diambil anak yatim sesuai dengan kerjaannya. Harus ada aturan kerjanya. Sehari berapa sih tenaganya orang kayak begitu? 50.000. Kasih 50.000. Tapi kerja yang benar dong, ada jam-jamnya. Jangan sampai, wah, yang penting saya dapat 50.000 per hari. Datang ke satu orang, nyampaikan pesan. Setelah itu, yang penting dapat 50.000. Nggak benar itu. Jadi kerjanya yang serius. Mendapatkan gaji 50.000 kalau begitu. Jadi digaji seperti halnya tukang sapunya tadi, seperti halnya tukang cucinya, seperti halnya tukang masaknya. Begitu, bukan langsung 20%. Ini merugikan anak yatim itu. Dan hati-hati urusan anak yatim. Dan kami himbau, siapapun yang urusi anak yatim, hendaknya kita bebaskan diri kita dari mengambil hartanya anak yatim. Kecuali fakir. Falyakul bil ma'ruf ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan, yakul ma'ruf itu makan seperti yang dimakan anak yatim.
Sama makanannya, nggak boleh dilebihkan. Sebagian mengatakan bil ma'ruf ini apa? Nanti yang benar cara makanmu. Maksudnya apa? Catat. Kalau kamu mati sampai mati fakir, nggak wajib membayar. Tapi kalau tiba-tiba kaya, hitung. Mulai dari ngurusi anak yatim, berapa ini makan, tuker, ganti lagi. Misalnya, kita fakir, ngurusi anak yatim. Kita makan sama anak yatim, sama makan anak yatim. Tapi dicatat. Mulai tahun 1400 berapa, sampai 1400, sampai sekarang. Dihitung. Jadi duit berapa? Alhamdulillah sekarang kaya raya. Bayar. Anak yatim kok, jangan main-main anak yatim. Dan jangan salah, jangan menggunakan anak yatim selain daripada untuk anak yatim. Termasuk diantaranya Pak, ada sering untuk memeriahkan anak yatim. Duitnya anak yatim buat nyewa drum band, dekor, segala macam. Anak yatim tidak makan drum band, tidak makan dekor. Dia perlu duit nyampe ke sakunya untuk bisa membayar sekolah, untuk beli beras ibunya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Tolong hati-hati untuk anak yatim. Justru ini adalah ini nasihat ini penting sekali supaya kita tidak masuk wilayah haram, dosa besar, zalim. Dan ingat, jangan zalim kepada anak yatim. Hati-hati, Allah Maha Kuasa untuk meyatimkan anakmu di esok hari. Tapi jangan hanya takut urusan diyatimkan anaknya, kan, tapi di akhirat hukumannya paling besar, lebih berat. Semoga Allah menjaga semua pengurus-pengurus anak yatim sehingga tidak akan berbuat zalim. Dan kemudian nasihat juga, anak yatim tolong jangan diyatim-yatimkan, kasihan dia. Kadang anak yatim selalu disebut-sebut kisah orang tuanya meninggal tabrakan, orang tuanya bunuh diri, orang tuanya disebut-sebut, setiap saat disebut-sebut, ngenes dia. Kalau boleh tidak usah pakai pelang-pelang anak yatim. Kenapa? Jangan sampai, karena secara psikologi, oh ini rumahnya anak yatim. Anak yatim masuk rumah, saya lulusan dari ini. Sedih, saya nggak punya bapak, saya nggak punya bapak, sedih. Yang ada dalam ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku bersama orang yang mengkafalah, menjamin kehidupan yatim kahataini, seperti dua jemari ini di surga. Menjamin, mencukupi. Dibawa ke rumahnya, disekolahkan seperti menyekolahkan anaknya. Memberi makan seperti yang dimakan, memberi baju seperti yang dipakai. Itu namanya kafalatul yatim. Kalau tidak di rumahnya, bisa dikirim ke pondok, saya akan biayai. Seperti saya biayai anak saya, seperti itu. Bukan hanya dipajang anak yatim, dijejer, dapat 20.000 setahun sekali di bulan Muharram, 20.000 untuk setahun belikan garam. Tolong ini, anak yatim harus perhatian, betul, hati-hati. Yang ngurusi anak yatim dan termasuk ingin mendermakan harta untuk anak yatim, muliakan mereka. Nggak perlu Anda undang ke rumah Anda datang ke tempatnya, langsung kasihkan. Sebab kalau dia datang ke rumah Anda, tersita waktunya. Dia harus belajar. Apalagi yang berkumpul di tempat namanya panti asuhan. Dia punya tugas belajar, hanya karena diundang oleh Pak Haji yang kaya itu, dia harus meninggalkan madrasahnya, sekolahnya. Kenapa? Kalau tidak ke sana, tidak dikasih duit. Astagfirullah. Hati-hati, kesian banget nih, si anak yatim ini. Untuk mengambil duitnya pun harus kehilangan waktu belajarnya. Jangan kirimkan uangnya ke rumahnya, ke tempat panti asuhan, ke ini. Hormati mereka. Bahkan kalau perlu, jangan diyatim-yatimkan. Supaya mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan yang panjang itu. Biar segera kita yang jadi bapaknya, selesai. Semoga Allah mengampuni semuanya, memberikan kesadaran pada semuanya. Wallahu a'lam bishawab.